Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu ASN di lingkup pemerintah Kabupaten Kulon Progo, para pelaku pengelola keuangan daerah khususnya, dan juga pemerhati penyelenggaraan pemerintahan khususnya pada Pemda Kabupaten Kulon Progo. Kita berjumpa kembali dalam podcast episode kedua, pengelolaan keuangan daerah, dengan tema sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Seberapa pentingkah SISDUR PKD? Pada kesempatan hari ini kita akan menghadirkan tamu. Beliau adalah Inspektur Pembantu Bidang Investigasi dan Reformasi Birokrasi, Ibu Ari Fitriani SE, Magister Akuntansi. Beliau adalah Irban di Inspektorat Daerah selaku APIP, Aparatur Pemeriksa Internal, Aparatur Pengawas Internal Pemerintah di Kulon Progo. Selamat pagi Bu Ari Fitriani. Selamat pagi Pak Rizky. Boleh kami sapa Mbak Ari ya, karena memang supaya lebih enak saja ya. Kami sampaikan kalau sekarang ini BKD tengah menyusun draft peraturan Bupati tentang sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah. Nah, ini menindaklanjuti amanat dari PP 12 tahun 2019, termasuk juga amanat dari Permendagri 77 tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah. Memang substansi Perbub ini cukup lumayan padat cakupan materinya, dari mulai tahapan di perencanaan penganggaran, dari mulai menyusun standar harga satuan SAS gitu, kemudian menyusun KUA PPAS sampai dengan APBD dan perubahan APBD, termasuk juga di penatausahaan bagaimana menyusun DPA, kemudian anggaran kas, kemudian surat penyediaan dana SPD, sampai dengan pelaporan pertanggungjawaban baik itu bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan maupun bendahara umum daerah atau BUD-nya. Nah, untuk itu hari ini mohon pendapat, mohon juga kemudian bagaimana dari sudut pandang APIP IRDA selaku aparat pengawas internal pemerintah daerah di dalamnya tentu ada standar-standar terkait dengan pengawasan, entah itu pemeriksaan, review, dan sebagainya. Mohon statement komentar dari Mbak Ari terhadap penyusunan SISDUR PKD ini, atau kalau boleh kami singkat SIPAD, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah. Monggo Mbak Ari. Terima kasih Mas Rizky. Saya juga inginnya Mas, memang ternyata kita sebaya, benar-benar sebaya. Jadi perlu kami sampaikan terlebih dahulu bahwa ketugasan Inspektorat Daerah itu selaku quality assurance. Salah satunya, jadi kami selain untuk selaku mendeteksi dini adanya tindak pidana korupsi, kami lebih banyak ke quality assurance. Jadi kami memberi keyakinan bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman OPD, terutama terkait dengan pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, itu terus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Gampangnya gini, ketika kami melakukan audit, itu yang kami cocokkan adalah antara kriteria dan kondisi. Sejauh mana kondisi itu telah sesuai dengan kriteria. Nah, yang kita jadikan kriteria itu biasanya peraturan-peraturan terkait, baik peraturan presiden, baik peraturan pemerintah, undang-undang, peraturan bupati, SK, SE, itu yang kita jadikan acuan untuk melakukan pemeriksaan terkait dengan SISDUR SIPAD tadi ya, SISDUR pengelolaan SISDUR pengelolaan keuangan daerah. Memang pengalaman kami untuk yang ketika kami melakukan pemeriksaan itu memang SISDUR itu sangat besar sekali
standar ya, jadi sudah Yeah. alurnya itu sudah jelas. Kami pun ketika melakukan pemeriksaan sudah ada guidance seperti yang jelas pula, seperti masalah kecil. Jadi misalnya contoh masalah bukti, Yeah. ya, bukti di BBM. Contoh BBM itu kan ada yang print out, Yeah. kemudian ada yang selama ini hanya menggunakan, masih ada yang menggunakan nota. Ketika itu tidak diatur prosedur mana yang dianggap bukti itu benar dan sah, itu kan kami misalnya gampangnya kalau kami mau nyempret ke objek, oh ini nggak boleh loh, Yeah. ini kan nggak ada aturannya. Betul. Sedangkan kalau seperti di perbuk itu kan sudah tidak detail ya, tidak detail sampai ke apa yang juklak APBD seperti itu kan tidak sampai mengatur contoh-contoh buktinya seperti apa. Kalau saya di sisi pengelolaan keuangan ini untuk lebih detail lagi, ya mungkin seperti itu. Oke. Jadi memang sangat diperlukan sekali bagi OPD pelaku maupun kami selaku pemeriksa ya, para pengawas. Oke, berarti memang prosedur pengelolaan keuangan daerah ini sangat urgent ya, terutama dalam hal satu menjadi dasar untuk pemeriksaan bagi APIP sendiri, kemudian yang kedua bagi OPD ini dari sebuah guidance panduan yang jelas dan tegas bahwa ini loh yang digunakan, format dokumennya ini, buktinya ini, kemudian sampai ke alurnya kan seperti apa, ya, siapa berbuat apa, outputnya apa begitu ya. Oke, kemudian harapan beliau tadi prosedur PKD ini, Sipak Diku ini nanti lebih detail gitu ya, lebih detail sehingga akan lebih memudahkan implementasi ya kan, tidak ada multi tafsir gitu ya. Tidak ada Debatable lagi, oke. Jadi, kemudian hal yang kedua yang ingin kami konfirmasi Mbak Ari terkait dengan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah. Toh di IRDA, di APIP ini juga mempunyai kontribusi besar terhadap pencapaian SAKIP gitu. SAKIP Kulon Progo ini sudah memperoleh predikat A ya dari Kemenpan ya, evaluasinya sudah predikatnya A, meskipun masih belum setinggi Pemda DI ya, sudah AA. Kemudian dari sisi LHP juga sudah WTP, meskipun catatannya yang terakhir kemarin kan masih menyisakan luar biasa banyaknya catatan dari BPK terhadap upaya perbaikan pengelolaan keuangan daerah. Nah, terkait itu mohon komentar pendapat Mbak Ari, apakah kemudian dengan adanya SISDUR pengelolaan keuangan daerah ini akan kemudian menunjang ke upaya peningkatan akuntabilitas di SAKIP maupun kemudian di LHP BPK, opini BPK tadi? Mohon komentarnya Mbak Ari. Mungkin kami mengomentari yang pertama. Jadi untuk evaluasi SAKIP tahun 2020 ini memang kita mengalami penurunan nilainya dibanding tahun 2019 walaupun secara predikat kita masih sama. Ya. Cuma dari segi nilai memang kita mengalami penurunan. Salah satunya memang di kinerja malah. Jadi di kinerja. Kalau saya melihat memang untuk peran di kami ya. Jadi di kami itu kan melakukan evaluasi atas sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Jadi setiap tahun kami itu melakukan evaluasi atas aktifnya baik Pemda maupun OPD. Di seluruh OPD kami evaluasi. Memang dari hasil evaluasi itu ada beberapa guidance ya. Jadi ada beberapa area yang harus dipenuhi oleh OPD gitu untuk hasil evaluasi. Memang di kelemahannya memang banyak kalau di SAKIP itu saya ada pengumpulan data kinerja itu nanti SOP-nya seperti apa, kemudian di pelaporan
kinerjanya. Jadi kalau pelaporan kinerjanya itu kan mulai dari perencanaan sampai pelaporan keuangan maupun sampai ke output fisiknya. Jadi tidak hanya uang tapi uang dan fisik. Nah, otomatis ketika sisdur itu sudah dibuat, sisdur itu kan semacam untuk pengendalian, untuk pengendalian suatu proses bisnis ya, suatu proses bisnis. Jadi ketika itu sisdur itu sudah dibuat, sudah terstandar, kemudian OPD sudah melaksanakan sesuai sisdur tersebut, harapannya kan akhirnya pengelolaan keuangannya itu akuntabel, kemudian bisa dipertanggungjawabkan. Otomatis dari unsur tersebut itu akan meningkatkan nilai aktifnya menurut saya. Kemudian kalau pengaruhnya terhadap WTP jelas sangat pengaruh, karena WTP kan yang dinilai laporan keuangan ya, kewajaran laporan keuangan. Nah, untuk menuju sebuah laporan keuangan itu disebut wajar, itu kan memang dibutuhkan sama, jadi suatu proses yang keseragaman proses yang oleh OPD itu dilaksanakan sama. Kemudian tadi kami sampaikan di awal detail, jadi ketika OPD itu melakukan penata usahaan keuangan itu tidak mengalami kebingungan, jadi tidak mengalami kebingungan, kemudian tidak multitafsir, kemudian tadi prosesnya juga bisa akuntabel, akhirnya laporan keuangannya bisa dipertanggungjawabkan. Kemudian wajar itu kan wajar itu tidak tentu benar, tapi wajar itu ketika suatu laporan keuangan itu dilihat dari sudut manapun itu sama. Tetapi ketika wajar itu pasti benar gitu. Wajar itu mendekati benar. Ya. Wajar itu akuntabel gitu. Ya, akuntabel, karena ketika wajar masih bisa jadi ada penyimpangan, misalnya masih bisa jadi ada korupsi, itu masih bisa jadi seperti itu. Tetapi ketika wajar, apalagi wajar tanpa pengecualian itu kayak sebuah supremasi, piala tertinggi piala tertinggi dari laporan keuangan. Jadi ketika sisdur itu sudah dibuat, OPD sudah melaksanakan, pasti yaitu kita akan bisa memperoleh wajar tanpa pengecualian, supremasi tertingginya. Jadi optimis ya ketika kita sudah memiliki sisdur yang detail, sisdur yang mencakup semua proses bisnis, tahapan, khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah tadi. Kemudian semua stakeholder juga konsisten untuk melaksanakan itu. Tentunya akan kemudian menjadi bisa tercapai apa yang kemudian indikator SAKIP maupun indikator dari pelaporan keuangan yang oleh BPK diberikan predikat opini tadi, bisa WTP. Jadi konkret bahwa kemudian tadi terkait dengan SAKIP, sisdur ini akan memperkuat terkait dengan data kinerja dan pelaporan kinerja yang selama ini menjadi titik lemah kita ya, Pemkab Kulon Progo. Kemudian dalam hal tadi pencapaian opini, pemeriksaan laporan keuangan juga akan bisa tersaji secara wajar, ada keseragaman proses begitu, dan kemudian mengarah pada peningkatan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Sisdur ini nanti mulai dari penganggaran ya, penganggaran, sampai ke laporan ketika penganggarannya sudah bagus, sudah sesuai dengan aturan, itu kan nanti akan mengalir ke penatausahaan, pertanggungjawabannya, pelaporan keuangan ketika sudah terstruktur kan, akhirnya endingnya ya WTP juga. WTP itu yang kita harapkan. Karena indikator WTP ini menjadi indikator kinerja yang lain-lainnya juga banyak hal yang kemudian diindikasikan dari pengelolaan keuangan. Orang film Piala Citra, supremasi tertinggi. Terima kasih Mbak Ari Fitriani yang sudah memberikan banyak hal yang ini sangat mendukung terhadap penyusunan SIP Pak Deko ini, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah di Kulon Progo. Semoga nanti dalam proses penyusunan sisdur ini
kemudian semakin banyak mendapatkan masukan, semakin kemudian memperkaya, sekaligus juga implementatif ya, bisa dilaksanakan oleh semua pengelola keuangan daerah, sehingga pada akhirnya peningkatan akuntabilitas ini bisa tercapai, baik itu di sisi pelaporan keuangan dengan opini WTP BPK maupun secara keseluruhan kinerja dalam sakit gitu, bisa lebih meningkat lagi dibandingkan sekarang. Itu harapan kami juga bahwa Sidur ini nanti selain ya untuk apa ya, sesuai dengan peraturan di atasnya Permendagri 77 tahun 2020 dan PP 12 2019, yang penting implementatif. Oke Mbak Ari, Jadi tidak ada multi tafsir. Harapan kami seperti itu. betul-betul Segera bisa segera bisa dilaksanakan. ya. Target kami di 2022 Insya Allah dari tahapan awal di proses pengelolaan keuangan di penganggaran sudah menggunakan Sidur yang baru ini ya, sambil kemudian menunggu dinamika dari pemerintah pusat. Jadi saya kira ngaten matur nuwun sangat Mbak Ari atas kesempatan dan waktunya. Semoga sukses dalam mengemban amanah di Inspektorat. Baik, demikian Bapak Ibu ASN di Pemerintah Kabupaten Kulon Progo maupun pemerhati penyelenggara pemerintahan, podcast kita pada episode yang kedua ini. Jadi memang tadi pertanyaannya seberapa pentingkah Sidur? Jadi memang jawabannya sangat penting gitu ya. Jadi terima kasih, selamat berkarya di tempat tugas masing-masing, dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.